Bab 291, Kedatangan Delegasi Kekaisaran Nalan. Bagaimana Long Ye bisa membuat Sibi kehilangan kekuatan sihirnya dalam satu hari hanya untuk mendapatkan tubuhnya? Jika dia memang seperti itu, lalu apa perbedaan antara dia dan seekor binatang buas? Jangan sebodoh itu, kembali dengan tuanmu untuk saat ini, aku pasti akan memikirkan cara. Long Yi dengan lembut menepuk bahu Sibi yang harum. Meskipun Judith benci, tapi apa yang harus dia lakukan? Bunuh dia. Tapi, aku tidak ingin meninggalkanmu. Sibi dengan bodoh memeluk Long Yi. Mereka akhirnya bertemu, tetapi bahkan setelah beberapa hari, mereka harus berpisah lagi. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Aku juga tidak ingin berpisah darimu, tapi aku ingin tetap bersama denganmu seumur hidup. Jika sesuatu terjadi padamu karena kamu tinggal di sini bersamaku, lalu apa yang harus aku lakukan? Bukankah itu menginginkan hidupku? Tunggu sampai kamu baik-baik saja, maka kita akan bertemu lagi. Long Yi berkata dengan lembut, lalu memeluk Sibi di depan Judith. Judith memandang Long Yi, lalu terbang menjauh dari hutan, memberi ruang pada mereka. Dan sebelum Judith pergi dengan Sibi, Judith sepertinya ingin berbicara sesuatu dengan Long Yi, tetapi akhirnya dia tidak berbicara. Long Yi secara alami tahu bahwa dia ingin bertanya tentang masalah Murongbo, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di satu sisi, dia telah berjanji pada Murongbo untuk tidak memberitahu siapapun tentangnya, dan di sisi lain, Long Yi tidak memiliki pendapat yang baik tentang Judith, jadi dia tentu saja tidak mengatakan apa-apa padanya. Malam itu, Long Yi menyelinap ke penjara surga terlarang, dan dia melihat bahwa Murongbo, pria tua ini dengan hati-hati memakan beberapa piring hidangan yang sangat lezat dan minum anggur. Dia benar-benar melewati hidupnya dengan puas. Wah, kenapa kamu terlambat? Orang tua ini sendiri sangat bosan di sini. Murongbo bertanya, tetapi mulutnya masih mengunyah tanpa henti. Ini, ada sedikit masalah, jadi aku terlambat. Long Yi tersenyum dan berkata, kamu punya masalah persaudaraan, aku bisa mencium bau kosmetik dari tubuhmu, bukankah kamu hanya berguling-guling dengan wanita? Murongbo menggerakkan hidungnya untuk mencium dan berkata, Long Yi tertawa hampa, dia memang telah melakukan latihan tidur dengan Nangong Xiangyun. Dan hanya setelah dia tertidur, dia datang ke sini. Jika dia tidak membayar pajak harian di rumah, maka bukankah istrinya akan melakukan kekerasan? Orang tua, aku ada masalah untuk bertanya, apakah kamu tahu tentang tubuh Yin murni? Tanya Long Yi. Murongbo meletakkan sumpit, dan berkata mengangkat alisnya, tubuh Yin murni. Ini adalah bentuk tubuh langka yang bahkan tidak muncul dalam satu di antara 10.000. Umumnya, hanya wanita yang memiliki fisik ini. Jika seorang pria memiliki tubuh Yin murni, maka dia pasti akan mati tanpa keraguan. Dikatakan bahwa wanita yang memiliki tubuh Yin murni jenius dalam menumbuhkan sihir, tetapi mereka harus menjaga kemurnian mereka. Jika mereka kehilangan keperawanan mereka, maka mereka akan kehilangan segalanya. Kenapa kamu menanyakan ini padaku? Long Yi tersenyum pahit dan berkata, ini perbuatan baik kekasih lama kamu. Mereka mengubah konstitusi istri aku yang sangat baik menjadi pure Yin body. Seperti itu, bukankah mereka sengaja menginginkan hidup aku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan, bocah? Aku, orang tua ini sudah lama terlepas dari dunia, dari mana asalnya kekasih lama aku datang? Murongbo menatap Long Yi dan berkata, kamu tidak punya sekarang bukan berarti kamu tidak punya sebelumnya. Imam suci Judith dan Karen itu, bukankah itu kekasih lama kamu? Long Yi mendengus dan berkata, dia masih membenci Judith. Mereka, aku selalu memperlakukan mereka sebagai adik perempuan, Ai. Mengapa kamu berbicara tentang mereka?
Apakah kamu mengatakan mereka mengubah konstitusi istri kamu menjadi Pure Yinbodi? Murongbo berkata, lalu menurunkan alisnya. Ia mulai merenungkan. Aku tidak peduli apakah kamu memperlakukan mereka sebagai adik perempuan kamu atau sesuatu yang lain. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu memiliki sarana untuk membantu aku? Long Yi duduk di sofa, lalu mengambil sepotong daging red fire hare. Dia melemparkannya ke mulutnya. Apakah aku punya sarana? Ini akan baik-baik saja ketika istrimu mencapai alam dewa sihir. Kamu bisa menunggu dengan lambat. Murongbo dengan penampilan seolah-olah dia menikmati kemalangan orang lain, kata. Long Yi memandang Murongbo dengan jijik dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum sinis, apakah kamu tidak ingin bertemu dengan adik perempuan mereka? Bocah bau, apakah kamu memohon pemukulan? Bicara omong kosong lagi dan selanjutnya kamu tidak akan dapat berbicara. Tangan Murongbo melintas dengan cahaya keemasan, lalu melemparkan Long Yi ke tanah. Ia marah karena marah. Baik, aku tidak akan bicara. Long Yi bangkit dari tanah. Sangat tidak bijaksana bertarung dengan Swords God. Dia memandang Murongbo sambil menyipitkan matanya, lalu berkata sambil tersenyum lagi, aku tidak mengerti, Judith, wanita tua itu seharusnya tidak jauh lebih muda darimu. Tapi bagaimana dia bisa mempertahankan penampilannya agar terlihat seolah-olah dia adalah hanya di awal usia 20-an? Kamu anak kecil, apakah kamu berpikir untuk memukulnya? Murongbo menatap Long Yi. Mengapa? Cemburu? Long Yi menyeringai dan berkata. Dan melihat Murongbo tidak menjawab, dia melanjutkan, jangan gugup, aku punya kesan buruk tentang wanita tua itu. Jika bukan karena dia, situasi I dan Sibi tidak akan menjadi seperti ini. Selain itu, dengan usianya, dia sudah cukup untuk menjadi nenekku. Murongbo tertawa dan berkata, aku tidak punya pendapat apapun meskipun kamu punya ide untuk memukulnya. Umur bukanlah masalah, selama kamu bisa mencapai ranah Master Archmage, umur kamu akan meningkat pesat. Dan jika kamu mencapai ranah dewa sihir, maka kamu bisa hidup selama beberapa ratus tahun. Dikatakan bahwa ada dewa sihir sebelumnya yang hidup lebih dari 500 tahun. Secara alami, hanya jika kamu tidak takut untuk hidup kamu bisa memukulnya. Kamu harus tahu bahwa Paus Cahaya sebelumnya adalah salah satu pengagum Judith. Dia sangat menarik dan jungkir balik untukmu, tetapi mengapa kamu begitu tidak peduli? Mungkinkah tubuhmu memiliki masalah? Long Yi tersenyum dan berdiri, lalu memandang ke bagian bawah Murongbo. Ia bertanya. Murongbo kaget, dan tanpa sengaja menunjukkan kekecewaan di matanya, dia menghela nafas. Orang yang telah melihat laut tidak menganggap apa-apa tentang sungai semata. Melihat ekspresi Murongbi dan juga mendengar kata-katanya, Long Yi mengerti dalam hatinya. Karena dia benar-benar jatuh cinta dengan wanita lain, semua wanita lain tidak memiliki tempat di hatinya. Long Yi tidak berbicara, dan hanya menatap Murongbo yang tampaknya telah mengenang. Terkadang dia akan bahagia, kadang-kadang dia sedih, tetapi akhirnya, mereka semua menghela napas. Setelah beberapa saat, Murongbo terbangun dari kesurupannya, lalu berkata kepada Long Yi, wah, ayo ikut kontes. Malam ini, Long Yi babak belur ketika dia kembali dari penjara surga terlarang. Waktu berlalu dengan cepat, aktivitas harian Long Yi adalah pergi ke kamp militer, rumah besar simen dan penjara surga terlarang. Tentu saja, dia sesekali pergi ke Beautiful Fragrant House untuk mendengar laporan intelijen. Dan selama periode waktu ini, Beitang Yu dan Leng Yuyu juga berkenalan dengan baik, dan tiga wanita sangat harmonis, jadi Long Yi secara alami senang melihat mereka. Seperti ini, 10 hari berlalu. Dan hari ini, ketika Long Yi kembali ke rumah simen dan menggoda Leng Yuyu dan dua gadis lainnya,
tiba-tiba seorang penjaga datang untuk memberitahu, yang mengatakan bahwa kelompok diplomatik Nalan Ruyue telah tiba di luar Soaring Dragon City. Dan si Menlu memerintahkannya untuk pergi dan menyambut mereka. Nalan Ruyue, kamu akhirnya datang. Long Yi berkata dalam hati. Dia percaya bahwa delegasi Proud Moon Empire juga akan tiba segera. Pada saat itu, Long Zhan pasti akan menandatangani kontrak formal dengan Kekaisaran Nalan, dan kemudian perang skala penuh akan datang di Blue Waves kontinen. Long Yi mengenakan pakaian resmi, lalu dengan Li Qing dan Barbarian Bull, dia pergi untuk menyambut. Pada saat ini, Kaisar Long Zhan sudah mengirim orang untuk mempersiapkan segalanya untuk menyambut delegasi, jadi Long Yi serta yang lainnya yang bertanggung jawab untuk menyambut Nalan Ruyue hanya harus menunggu dan mengantar mereka ke kedutaan kerajaan di Soaring Dragon City. Sesampainya di pintu masuk kota selatan, dia melihat sekelompok penjaga kota sudah hadir di sini, dan melihat Long Yi telah tiba, mereka memberi hormat satu persatu. Long Yi memanjat menara gerbang, dan jauh, dia melihat sekelompok pasukan tidak dengan cepat atau lambat maju ke tempat ini. Ada beberapa bendera yang terangkat di udara. Bendera di bagian depan berlatar biru laut dan disulam dengan kata besar, Nalan. Dan bendera di belakangnya memiliki lambang dan totem klan kerajaan Kekaisaran Nalan. Bab 292, Permintaan. Tidak lama kemudian, kelompok diplomatik Nalan Ruyue tiba. Kelompok diplomatik ini terdiri dari 3 gerbong mewah, dan hampir 200 pengawalan kavaleri. Long Yi, Li Qing dan Barbarian Bull melompat turun dari menara pengawal, lalu dia memandangi pasukan itu sambil tersenyum. Dia sudah lama tidak melihat Nalan Ruyue, jadi dia tidak tahu betapa cantiknya dia. Sesosok berpakaian hijau melompat keluar dari kereta, adalah pelayan pribadi Nalan Ruyue, Xiao Cui. Gadis ini memandang ke arah Long Yi dan membuat wajah lucu, lalu mengangkat tirai kereta. Long Yi menahan napas, menunggu penampilan Nalan Ruyue. Jujur berbicara, dengan mengenai gadis muda ini yang memiliki hubungan yang teduh dengannya, Long Yi masih memiliki perasaan yang baik padanya. Sepatu bot wol kuning muda keluar dari kereta bersama dengan celana berwarna merah muda yang disulam dengan pola dekoratif yang sangat indah. Sekilas, orang akan tahu bahwa ini adalah pakaian tradisional Kekaisaran Nalan. Setelah kaki kecil itu mendarat di tanah, kepala kecil mengenakan topi wol putih menunjukkan keluar dari gerbong, kemudian berdiri di luar gerbong. Dia melihat sekeliling, dan matanya yang indah tertuju pada Long Yi. Long benar-benar tidak berani percaya, setelah mengganti pakaiannya, Nalan Ruyue tampak begitu istimewa. Ketika mereka berada di Mea Principality, dia mengenakan jubah imam putih dan tampak dingin dan sunyi, tetapi sekarang mengenakan pakaian tradisional berwarna cerah Kekaisaran Nalan ini, dia tiba-tiba muncul sangat segar, apalagi dengan senyum yang menggetarkan jiwa di wajahnya, dia hanya terlihat terlalu cantik. Pada saat itu, dari gerbong di belakang, beberapa lelaki paruh baya dan berjanggut putih yang mengenakan pakaian resmi Kekaisaran Nalan keluar. Mereka tampaknya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa dari Kekaisaran Nalan. Long Yi memimpin tim upacara untuk menyambut mereka, dan berdiri di depan Nalan Ruyue. Dia berkata sambil tersenyum, "Putri Ruyue, benar-benar lama tidak bertemu, kamu telah menjadi lebih cantik." Tuan Muda Simen menyanjung aku, "Masih, apakah aku benar-benar cantik?" Nalan Ruyue hanya mengucapkan kalimat berbasa-basi, dan kemudian dengan agak berharap mengangkat kepalanya dan bertanya. "Tentu saja, bahkan dibandingkan dengan peri gadis, kamu lebih cantik, hanya peri yang telah jatuh ke dunia fana." Long Yi tersenyum dan berkata. Kemudian melihat topi berbentuk aneh itu di kepalanya, dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangan untuk menyentuhnya,
tapi dia segera merasakan ledakan niat membunuh dan doki berwarna biru muda langsung dipotong ke arah tangan besar Long Yi yang mencapai keluar menuju Nalan Ruyue. Long Yi tetap tidak bereaksi, dan tepat ketika doki itu hendak memotong tangannya, suara ding terdengar, dan ki dingin yang mengancam melonjak ketika pedang yang hampir transparan memblokir doki. Apalagi, pedang master setengah baya itu di belakang Nalan Ruyue yang membuat serangan mendadak dikirim terbang. Nalan Ruyue menamparkan tangan besar Long Yi, lalu memutar matanya ke arah Long Yi. Dia berkata, apakah ini bagaimana kekerasan naga kekaisaran yang dianggap sebagai tanah upacara Blue Waves kontinen dan kesopanan memperlakukan tamu mereka? Long Yi mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu, boleh aku minta Putri Ruyue serta utusan diplomatik untuk menunjukkan dokumen resmi Kaisar Nalan. Nalan Ruyue samar-samar tersenyum, dan dengan tangannya yang berkedip-kedip, sebuah gulungan kulit muncul di tangannya, lalu menyerahkannya kepada Long Yi. Dia berkata sambil tersenyum, ini adalah dokumen resmi ayah Kaisar. Izinkan aku meminta Tuan Muda Simen untuk memeriksa. Long Yi membuka gulungan itu dan mencari sebentar, lalu melemparkannya ke arah petugas upacara di belakangnya. Apakah dia membaca atau tidak membacanya, bagaimanapun juga, itu sama. Dokumen itu adalah tumpukan kata-kata bunga stereotip dan indah tanpa sedikit pun substansial. Long Yi memerintahkan untuk membuat jalan bagi gerbong dan ribuan orang dari Nalan Ruyue. Tuan Muda Simen, apakah mungkin bagi kamu untuk datang bersama kami? Akan lebih baik jika kamu memberikan pengantar singkat tentang pemandangan di sepanjang jalan, namun ini adalah pertama kalinya aku di Soaring Dragon City. Nalan Ruyue membuka tirai gerbongnya, dan tiba-tiba mengundang Long Yi sambil tersenyum, semua orang yang tak kenal lelah menemaninya. Secara umum, laki-laki tidak diizinkan memasuki kereta Mrs. dan Madams dengan santai. Bahkan anggota keluarga pria juga menahan diri untuk tidak melakukan hal itu sebanyak mungkin, tetapi tindakan seperti itu dari Nalan Ruyue dengan jelas menyatakan di mana dia berdiri dan juga menunjukkan bahwa dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Long Yi. Long Yi juga tidak punya alasan untuk menolak, dia merasa baik-baik saja untuk menemaninya, jadi dia dengan tenang memasuki kereta Nalan Ruyue. Tata letak di dalam gerbong ini sangat mewah, dan juga sangat luas. Di lantai gerbong ini, sebuah karpet indah tersebar, dan ada juga tikar yang empuk untuk dibaringkan, di mana ada bantal dan selimut. Sekilas, bagian dalam gerbong ini memiliki kemiripan yang luar biasa dengan kamar tidur seorang wanita yang bergerak dari seorang gadis, dan terutama aroma yang sederhana namun elegan itu menyegarkan. Long Yi mabuk karena menghirup aroma ini, dan ekspresi asteris muncul di wajahnya. Dan melihat penampilannya yang seperti itu, Nalan Ruyue dan pembantunya, Xiao Cui, terus-menerus mengejek dalam hati. Orang ini, benar-benar cabul terbesar di dunia ini. Terus-menerus membangkitkan keengganan yang tak tertahankan, ini mungkin adalah ranah cabul tertinggi. Long Yi duduk di samping Nalan Ruyue, dan menghela napas kagum, menikmati ditemani Nalan Ruyue. Namun Nalan Ruyue mengangkat tirai jendela kereta dan hanya melihat Soaring Dragon City yang ramai. Melihat kerumunan itu berjalan mondar-mandir, bekerja keras dan hidup normal dengan wajah tersenyum yang aman, dia mendesah dengan lembut dan matanya menjadi berkabut. Ada apa? Melihat Soaring Dragon City kami, mengapa kamu mendesah dengan emosi? Tanya Long Yi. Nalan Ruyue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, belum lama ini, rakyat jelata kekaisaran Nalan juga hidup secara normal dan bahagia seperti ini, tapi sekarang, seiring dengan eskalasi perang, seluruh bangsa tenggelam dalam semacam keheningan yang tidak biasa, yang umum orang tidak lagi memiliki senyum di wajah mereka, dan terutama di rumah orang-orang yang telah bergabung dengan tentara. Mereka bahkan lebih banyak berada di gelisah dan bahkan tidak bisa menelan makanan mereka.
apalagi beberapa kota perbatasan sudah direndam dalam darah dan ladang dipenuhi dengan mayat, kata Nalan Ruyue. Tetapi semakin dia berbicara, semakin kecil suaranya sampai suaranya tidak terdengar. Dia sangat tertekan untuk bangsanya. Long Yi tidak berbicara. Dalam situasi seperti ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Selama negara-negara itu ada, perang juga akan ada. Invasi semacam ini dengan tujuan memperluas wilayah mereka tidak akan pernah lenyap, tidak peduli di dunia manapun itu. Nalan Ruyue tidak membenamkan dirinya dalam kesedihan terlalu lama. Dia dengan cepat pulih dan berbalik untuk melihat Long Yi. "Si Menyu, tebakan aku waktu itu benar, kamu benar-benar kembali." Long Yi tersenyum masam dan agak tak berdaya berkata, "Kamu tidak selalu bisa melakukan apa yang kamu suka. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, darah klan Simen mengalir dalam diriku. Bagaimana aku bisa mengabaikan semuanya? Sebenarnya, aku dan kamu sama, bukan begitu?" "Ya, kita sama." Tatapan Nalan Ruyue agak kabur melihat Long Yi. Sekarang, menjadi sepi di dalam gerbong, hanya di luar masih ramai. Xiao Cui menatap Long Yi dan lagi pada Nalan Ruyue, tetapi dengan otak kecilnya, dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang dibicarakan kedua orang ini. Pada saat itu, kereta berhenti, dan para penjaga datang untuk memberitahu bahwa mereka telah mencapai kedutaan kerajaan. Hari sudah menjadi gelap, dan seluruh Soaring Dragon City diselimuti oleh lampu warna-warni, lampu jalan ajaib. Long Yi melompat keluar dari gerbong, lalu mengulurkan tangannya. Melihat ini, wajah cantik Nalan Ruyue memerah, lalu mengulurkan tangan kecilnya. Dia meletakkannya di tangan Long Yi, lalu seolah-olah seorang ratu yang mulia, dia dengan anggun melangkah keluar dari gerbong. Soaring Dragon City sangat indah. Nalan Ruyue tersentak kagum, untuk sementara waktu lupa menarik tangan kecilnya dari cakar serigala Long Yi. "Kamu bukan orang pertama yang mengatakannya. Soaring Dragon City adalah kota yang paling menawan dari benua gelombang biru." Long Yi tertawa, lalu membimbing Nalan Ruyue menuju kedutaan yang masih memegangi tangan kecilnya. Dan para pejabat kekaisaran Nalan lainnya serta para penjaga menatap dengan mata terbelalak, karena orang yang telah mencapai ketenaran ekstrim ini secara tak terduga menodai saintes yang paling mulia di hati mereka. Tetapi karena saintes sendiri tidak mengatakan apa-apa, apa yang bisa mereka lakukan? Orang yang bertanggung jawab atas kedutaan adalah pejabat kecil Soaring Dragon City, tapi dia tipe yang licin dan licin. Tentu saja, dia sudah menyiapkan semuanya dengan benar. Tempat untuk Nalan Ruyue adalah halaman kedutaan kerajaan yang paling mewah, sehingga sayap sisi timur secara alami menjadi domain Nalan Ruyue. Hanya setelah mereka memasuki halaman, Nalan Ruyue tampaknya merasakan bahwa tangan kecilnya masih dipegang oleh Long Yi, lalu dia buru-buru menarik tangan kecilnya, dan wajahnya yang cantik memerah. Kelompok diplomatik Nalan diterima dengan baik. Dan kedutaan besar kerajaan ini juga sudah siap dengan standar tertinggi Kekaisaran Naga Kekerasan untuk menyapa dan menghadiri mereka. Tampaknya Long Zhan telah memesan dengan benar. Selama pesta, beberapa pejabat menemani para tamu kepala. Mereka semua pandai menggerakkan lidah mereka, dan mereka dengan mudah membujuk para pejabat Kekaisaran Nalan ini sampai mereka berseri-seri dengan gembira. Dan karena diusulkan untuk bersulang oleh banyak pejabat, beberapa utusan sudah mabuk. Dan untuk Nalan Ruyue, dia juga sudah minum beberapa gelas anggur, dan sekarang wajahnya yang cantik terlihat lebih menawan dan memikat. Jamuan penyambutan ini dinikmati sepenuhnya oleh tuan rumah dan tamu. Pegawai mengawal beberapa utusan Kekaisaran Nalan untuk beristirahat, sementara Long Yi menatap langit. Sudah larut malam, apakah Leng Yuyu dan dua gadis lainnya masih menunggunya? Berpikir ini, dia memanggil Xiao Cui dan memintanya untuk membantu Nalan Ruyue beristirahat, dan kemudian dia bersiap untuk pergi. "Si Menyu, jangan pergi.
Nalan Ruyue mengulurkan tangan dan menangkap Long Yi, lalu agak rumit menatap Long Yi untuk waktu yang lama. Dia dengan lembut menghela nafas, "Kamu membantuku kembali untuk beristirahat." Xiao Cui tidak memiliki kekuatan. Long Yi kaget, meskipun Nalan Ruyue telah minum beberapa gelas, tapi dia masih belum mabuk, bahkan beberapa pendekar pedang tidak akan bisa mendekatinya. Namun, Long Yi juga tidak menolak, dia menarik Nalan Ruyue, lalu memegang pinggangnya, dia langsung tiba di kamarnya. Kemudian mendorong membuka pintu, dia masuk, hanya setelah itu Nalan Ruyue dengan lembut berjuang bebas dari tangan besar Long Yi, lalu duduk di kursi di samping jendela. "Jika tidak ada apa-apa, maka aku akan kembali." Melihat Nalan Ruyue diam, Long Yi tidak dapat membuat kepala atau ekornya, jadi dia berkata, "Jangan menemaniku." Nalan Ruyue berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh. Long Yi tersenyum tipis, lalu berjalan ke sisi Nalan Ruyue. Dia duduk dan berkata sambil tersenyum, "Bicaralah. Aku tahu kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu. Aku merasa kamu agak tidak biasa hari ini." Nalan Ruyue menatap Long Yi yang tersenyum, lalu dengan sedikit senyum pahit, dia berkata, "Sepertinya kamu mengerti aku dengan baik. Kamu mungkin sudah tahu tujuan aku datang ke sini. Kekaisaran Nalan dan Kekaisaran Naga Kekerasan benar-benar ingin membentuk aliansi, dan pernikahan adalah wajib untuk aliansi ini," kata Nalan Ruyue dengan ekspresi agak suram. Aku tahu ini," Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. "Sekarang, di antara para putri Kekaisaran Nalan, hanya aku dan adik perempuanku Nalan Rumeng yang belum menikah." Beberapa bulan yang lalu, ketika Rumeng, gadis itu mengetahui aliansi ini melalui pernikahan, dia diam-diam melarikan diri, dan aku, ekspresi Nalan Ruyue menjadi lebih pahit dan astringen, lalu berbalik, dia memandang Long Yi dengan aneh. Menatap dan berkata, "Simen Yu, aku butuh bantuanmu." Bab 293, Pernikahan Palsu. Long Yi mengangkat alisnya menatap Nalan Ruyue, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Apa bantuan? Kamu harus tahu bahwa pernikahan politik adalah yang paling membentuk aliansi antara negara-negara. Aku tidak mampu mengubah titik ini dan juga tidak mungkin untuk berubah, karena ini berkaitan dengan kepentingan seluruh kekaisaran." "Aku mengerti ini." Nalan Ruyue menatap Long Yi dengan tatapan memohon. "Lalu, apa maksudmu?" Long Yi menatap lurus ke mata Nalan Ruyue, dan semacam atmosfer aneh menyebar di udara. Nalan Ruyue tidak sanggup menanggung atmosfer ini, lalu berbalik, dia melihat keluar jendela, dan noda kemerahan muncul di wajahnya yang cantik. Setelah itu, menenangkan hati gadisnya yang berdetak sangat cepat karena alasan yang tidak diketahui, dia dengan tenang berkata, "Sama seperti permintaan yang aku buat untuk kamu di Mea Principality, aku harap kamu dapat memfasilitasi aliansi antara kedua negara kami. Bukankah kamu mengatakan, jika aku menjadi wanita kamu, kamu akan mempertimbangkannya?" Long Yi terkejut mendengar ini, segera setelah itu, dia dengan nakal tersenyum, dan kemudian terus menatap lurus ke wajah merah berapi Nalan Ruyue sampai dia merasa malu dan marah. Long Yi tahu dia harus berhenti sebelum melangkah terlalu jauh, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu benar-benar ingin menjadi wanita aku?" Saat ini berbeda dari masa lalu. Sekarang aliansi antara Kekaisaran Naga Kekerasan dan Kekaisaran Nalan kamu pada dasarnya sudah dikonfirmasi, tidak perlu bagiku untuk memfasilitasi, dan kau juga tidak perlu melakukannya. Nalan Ruyue menggigit bibir bawahnya, lalu memutar matanya ke arah Long Yi. Dia berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau kamu pura-pura tidak tahu? Baiklah, aku akan memberitahumu terus terang. Pernikahan itu mutlak diperlukan untuk aliansi antara dua negara, dan karena aku benar-benar harus menikah, aku lebih suka menikahimu daripada seseorang yang tidak dikenal. Jadi, ternyata pesonaku cukup besar, tetapi pada saat itu,
bukankah kamu mengatakan bahwa itu hanya mimpi bagimu untuk menjadi wanitaku? Tidak menunggu Nalan Ruyue selesai berbicara, Long Yi berkata dengan seringai. Nalan Ruyue yang memiliki temperamen yang baik juga tidak tahan. Dia mengambil cangkir teh di meja di sampingnya, lalu melemparkannya ke arah Long Yi. Long Yi menggunakan kekuatan roh, dengan mudah menghentikan cangkir teh di udara, dan membuatnya terbang kembali ke meja. Setelah itu, dia menggoda, "Jangan marah, kamu harus belajar menanggung omong kosongku. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku berkata aku akan menikahimu, itu berarti aku mulai menyukaimu. Aku hanya tidak punya pilihan lain, tidak lebih. Apalagi aku belum selesai berbicara." Nalan Ruyue dengan marah melotot ke Long Yi. Bagaimanapun juga, selama dia bersama orang ini, suasana hatinya selalu berfluktuasi dengan keras. Dia juga bertanya-tanya apakah mereka adalah musuh di kehidupan mereka sebelumnya. Lalu, lanjutkan. Long Yi mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Menggoda seorang gadis selalu menjadi aktivitasnya yang paling menyenangkan. Ini membantunya merilekskan pikirannya sampai batas tertinggi. Aku ingin memiliki pernikahan palsu denganmu. Aku akan menjadi istrimu yang nominal, dan kamu tidak bisa menyentuhku dalam hal apapun. Untuk aliansi dua negara, pernikahan atas nama saja juga baik-baik saja. Nalan Ruyue diam-diam melirik Long Yi, dan melihat dia masih memiliki senyum di wajahnya tanpa perubahan ekspresi. Bahkan setelah mendengar lamarannya, dia tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa harapan di hatinya. Mungkinkah itu dia akan setuju? Faktanya, dia sudah menyiapkan rencana dalam hatinya untuk skenario terburuk. Jika Long Yi benar-benar menginginkan tubuhnya, maka dia tidak akan punya pilihan selain setuju, karena dia tidak dapat menerima menikahi orang lain. Tetapi jika itu adalah Long Yi, maka hatinya terasa agak lebih baik. Lagi pula, dia dan Long Yi memiliki hubungan yang ambigu di Mea Principality, apalagi dia sudah melihat tubuhnya juga. Rencanamu lumayan bagus, tapi seperti ini, bukankah hanya kamu yang mendapat manfaat paling banyak dari kesepakatan ini? Tidak akan ada manfaatnya bagiku meskipun aku penolongnya. Long Yi tersenyum melihat Nalan Ruyue yang agak malu. Lalu kamu berkata, apa yang harus dilakukan? Jika kamu benar-benar menginginkannya, maka wajah Nalan Ruyue menjadi merah padam seolah terbakar. Tetapi pada saat itu, Long Yi menyela Nalan Ruyue dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, bukan tidak mungkin bagi aku untuk memiliki pernikahan palsu dengan kamu, tetapi apa yang akan kamu gunakan untuk membalas aku? Nalan Ruyue terkejut, dan dia tanpa sadar kecewa di dalam hatinya, tetapi dengan sangat cepat dia membuang perasaan menjengkelkan ini dan berkata, apa yang kamu ingin aku gunakan untuk membalasmu? Segalanya, selain tubuhmu. Dengan kata lain, kau bisa memiliki kepolosanmu, tetapi semua yang lain akan menjadi milikku. Bagaimana itu? Long Yi berkata sambil tersenyum. Kondisi ini yang dia ucapkan tidak memiliki arti, karena setelah menikahinya, semua yang dimiliki Nalan Ruyue akan secara otomatis menjadi miliknya. Ini adalah aturan benua gelombang biru. Long Yi hanya ingin membiarkan Nalan Ruyue merasa baik, itu saja. Baginya, memiliki pernikahan palsu dengan Nalan Ruyue bukanlah hal yang tidak dapat diterima, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa kondisi dirinya ini akan membawa banyak masalah bagi dirinya di masa depan. Nalan Ruyue sangat cerdas, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti kata-kata Long Yi. Dia langsung menatap Long Yi dengan penghargaan, lalu dengan lembut berkata, terima kasih, Long Yi. Long Yi menyeringai dan berkata, mengapa kamu berterima kasih? Ini saling menguntungkan. Jika tidak ada yang lain maka aku akan kembali dulu, tetapi jika kamu ingin aku tinggal, maka aku tidak keberatan. Aku juga tidak keberatan. Nalan Ruyue menjawab sambil tersenyum.
Eh, Long Yi tercengang. Ada sesuatu yang mencurigakan. Kapan gadis ini menjadi begitu berani? Mungkinkah dia akan melakukan hubungan asmara malam ini? Hehe, kamu bisa tidur di sini. Aku akan tidur dengan Xiao Cui di kamar lain. Melihat ekspresi Long Yi, Nalan Ruyue berkata dengan gembira. Dia tampak agak bangga pada dirinya sendiri karena bisa menipu Long Yi sekali. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Long Yi menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu, istirahat sedikit lebih awal. Delegasi Proud Moon Empire akan tiba besok. Pada saat itu, kamu harus menghabiskan banyak uang energi dalam diskusi. Bukankah kamu bilang kamu akan membantuku?" Nalan Ruyue tersenyum senang. Dia jelas tahu bahwa pada dasarnya tidak ada halangan dalam membentuk aliansi antara kedua negara mereka. Long Yi melambaikan tangannya ke arah Nalan Ruyue, lalu menghilang dari ruangan itu, meninggalkan bau jantan yang samar di ruangan itu, yang membuat Nalan Ruyue berdiri di tempat yang sama dalam keadaan linglung selama 2 menit. Kemudian seolah-olah seorang gadis kecil, dia melompat dengan gembira dan melemparkan dirinya ke ranjang besar yang lembut. Sudah gelap gulita sejak lama, dan tidak tahu kapan, bintang-bintang di langit sudah menyembunyikan diri. Dan di jalanan yang dingin dan sunyi, kadang-kadang pria yang mencari kesenangan dan bersenang-senang lewat berpasangan. Long Yi berdiri di depan persimpangan, berpikir apakah akan pergi ke penjara surga terlarang atau tidak. Saat ini, dengan petunjuk dari Murong Bu secara langsung, wawasan dan pemahamannya telah meningkat pesat. Ini membuat kontrol Long Yi terhadap Doki dan sihir meningkat pesat, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Sekarang, hubungan mereka berdua seperti tuan dan murid dan juga seperti teman. Long Yi merasa tidak ada beban bersama dengannya, malah sangat santai. Jika dia ingin berbicara apapun, dia akan berbicara. Bahkan jika dia bercanda dengan dia Murong Bo tidak akan marah. Paling-paling dia hanya berpura-pura marah, maka akan memukulnya tidak ringan juga tidak sangat. Bahkan, Murong Bo akan menjawab semua pertanyaannya. Jika bukan itu masalahnya, maka dia, Long Yi, tidak akan meningkat begitu cepat. Berpikir Murong Bo mungkin tidak beristirahat bahkan sekarang, Long Yi berbalik dan terbang menuju penjara surga terlarang. Dari jalan rahasia, Long Yi tiba di penjara Murong Bo, tapi Murong Bo menghadap ke belakang ke arah Long Yi, tampaknya masih belum merasakan kedatangannya. Sekarang, pandangan punggungnya sebenarnya tampak agak kaku dan seluruh tubuhnya memancarkan kesedihan. Kesedihan semacam ini, Long Yi hanya merasakan ketika Murong Bo mengingat kekasihnya pada saat itu. Long Yi tidak berbicara, hanya berjalan ke depan, dan melihat ke meja di depan Murong Bo. Sebuah potret berwarna yang dibuat menggunakan sihir tersebar di atas meja. Itu adalah seorang wanita muda, meskipun penampilannya tidak begitu indah, tetapi temperamen alami yang terungkap di matanya menarik perhatian Long Yi. Dia sama sekali bukan wanita biasa. Long Yi menduga bahwa ini adalah wanita yang terus-menerus dipikirkan Murong Bo, dan juga wanita yang membuatnya mengabaikan kasih sayang dari dua imam besar Karen dan Judith. Long Yi juga bisa merasakan pesona wanita ini di potret. Dan hal yang paling menggerakkan Long Yi adalah Murong Bo memiliki air mata di sudut matanya. Meskipun kekuatannya sudah mencapai tingkat yang membuat semua orang memandangnya, kegilaannya yang seperti ini membuat Long Yi tersipu malu. Di dunia ini, hal yang paling berharga adalah perasaan yang sebenarnya, tidak peduli apakah itu cinta keluarga, persahabatan atau cinta romantis. Jika ini dibuang, maka mampukah mereka mencapai tingkat seperti itu? Long Yi tidak bisa membantu tetapi berpikir, apakah dia cantik? Tiba-tiba Murong Bo bertanya, tetapi matanya masih tertuju pada potret sihir ini. Sangat cantik, tidak heran kamu tidak pernah melupakannya sampai sekarang. Long Yi mengangguk dan berkata,
Murongbo tertawa dengan suara seraknya, lalu ia menyeka air matanya. Dia tidak merasa kehilangan wajahnya yang meneteskan air mata di depan seorang anak muda yang bertahun-tahun lebih muda darinya, karena ini adalah perasaan sejatinya. Namanya adalah Lianer, adalah istriku. Rasa bangga muncul di wajah Murongbo, tetapi segera berubah menjadi ekspresi yang menderita. Kemudian dengan penyesalan mendalam yang tak terbatas, dia berkata dengan suara bergetar, pada saat itu, aku bertekad mengejar batas prajurit, jadi aku pergi ke budidaya terpencil di pegunungan terpencil. Dan ketika aku kembali setelah 10 tahun, aku hanya melihat makamnya di halaman belakang rumah kami, dan keluarga aku sudah lama hancur. Aku benar-benar menyesalinya. Murongbo tertawa mengepalkan tangannya. Long Yi pahit tanpa henti mendengar ini, lalu menepuk bahu Murongbo. Ia berkata, orang tua, semua sudah berlalu, dan kamu juga menyalahkan diri sendiri untuk sebagian besar hidup kamu. Aku pikir sudah waktunya untuk berbaring. Aku percaya bahwa istrimu juga tidak memiliki keluhan atau penyesalan dari awal sampai akhir. Jika jiwanya ada di sini, maka dia benar-benar tidak ingin melihat penampilanmu saat ini, karena hanya kamu yang mencintai dia, dia mungkin lebih mencintaimu. Murongbo kaget, lalu menggelengkan kepalanya, dia merendahkan suaranya, kamu belum hidup selama bertahun-tahun, tetapi kamu, anak ini mencerahkan aku, benar-benar seseorang berperilaku lebih dan lebih tidak dewasa seiring bertambahnya usia. Hehe, aku mencerahkan kamu, yang sudah pergi, masih ada waktu untuk mengubah, kamu terlibat erat sehingga tidak bisa melihat sejelas orang luar itu saja. Long Yi tersenyum dan berkata. Murongbo menyingkirkan gulungan foto itu, lalu mengeluarkan sepoci anggur, ia meminumnya. Sekarang ekspresinya sangat rileks. Orang tua, apakah kamu benar-benar mengabaikan perselingkuhan dunia? Jika Blue Waves kontinen sedang dalam perang habis-habisan, maka apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Melihat Murongbo telah kembali normal, Long Yi dengan hati-hati bertanya. Dia berpikir bahwa jika Murongbo keluar untuk membantunya, maka masalahnya akan jauh lebih mudah. Murongbo menggelengkan kepalanya dan tertawa, aku, orang tua ini benar-benar puas tinggal di sini. Aku tidak ingin campur tangan dalam perselisihan apapun. Kamu adalah anak ajaib, dan juga seorang ahli dalam bermain skema dan intrik. Selama kamu sedikit berhati-hati dan bertindak hati-hati, cepat atau lambat seluruh Blue Waves kontinen akan menjadi klan Simen kamu. Long Yi tersenyum masam, sekarang situasinya rumit. Perjuangan politik di dalam kekaisaran naga kekerasan semakin dan semakin ganas, dan perang skala penuh juga sudah dekat, apalagi berbagai kekuatan mulai muncul ke permukaan. Hanya memikirkan keadaannya, dia akan sakit kepala. Bab 294. Ketika Long Yi kembali ke kediaman Simen, hari sudah pagi, dan Bei Tang Yu yang berpakaian rapi berdiri di halaman menatap ke kejauhan. Dalam beberapa hari terakhir, karena Long Yi telah menerima perintah untuk menyambut delegasi Kekaisaran Bulan yang membanggakan, serta Kekaisaran Nalan, ia tidak pergi ke kamp militer. Dan kemarin, dia juga mengetahui bahwa Long Yi tidak kembali sepanjang malam, jadi dia bangun pagi-pagi dan menunggunya, berharap untuk melihatnya untuk menghibur hatinya. Simen Yu, bagaimana bisa kamu kembali hanya sekarang? Melihat Long Yi turun dari langit, Bei Tang Yu menurunkan suaranya dan menegurnya. Siapa yang menyuruhnya untuk sangat merindukannya? Long Yi dengan erat memeluk pinggang ramping Bei Tang Yu, lalu mencium bibirnya. Katanya sambil tersenyum, merindukanku. Beberapa hari terakhir ini, kamu tidak pergi ke kamp militer dan kamu tidak ada di rumah, membuatnya jarang melihatmu akhir-akhir ini, benar-benar benci. Bei Tang Yu dengan manis menganggukkan kepalanya dan berkata, dia adalah seorang gadis yang berani mengungkapkan cintanya,
dan sejak hari dia mengakui cintanya pada Long Yi, dia tidak menyembunyikan hatinya yang tergila-gila dari Long Yi. Bagaimana kalau aku meminta orang tua aku untuk menjadikan kamu asisten aku? Long Yi berkata sambil tersenyum, tetapi cakarnya yang seperti serigala gelisah bergerak di sekitar pantatnya. Seragam militer ketat, dan itu jelas menunjukkan sosoknya yang sempurna. Long Yi merasa baik, merasakan kesan taktil dan senyum buruk khasnya muncul di sudut bibirnya. Teman bau jahat, lepaskan, jika kita terlihat, lalu bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang di akhirat? Beitang Yu dengan malu-malu mengubur kepalanya di dada Long Yi, dan pinggangnya berayun, ingin menghindari cengkeraman Long Yi, tapi orang bisa membayangkan hasilnya, dengan tubuhnya yang lembut dan wangi bergoyang di dadanya, bagaimana Long Yi bisa bertahan. Mendengar napas panjang Yi berubah berat, serta merasakan panas keras yang membara menekan perutnya, tubuh Beitang Yu melunak. Jika bukan karena pegangan Long Yi, dia akan jatuh ke tanah. Jangan lakukan ini seperti ini. Beitang Yu memohon seolah-olah kucing, dia pada dasarnya tidak bisa menahan godaannya, jadi dia hanya bisa protes dengan lemah. Long Yi melihat bahwa hari itu semakin cerah dan cerah, jadi dia memutuskan untuk menekan keinginannya yang membara. Dia menarik tangannya yang nakal dari punggungnya dan menarik pinggangnya dari perut yang lembut itu. Dan hanya setelah beberapa saat, Beitang Yu pulih dari asteris, kemudian dia menggerutu dengan cara genit dan menatap Long Yi. Hanya saja, ketika dia melihat ke atas dan melirik ke langit, dia berteriak, "Ah, aku terlambat. Jika aku harus menderita cambukan, maka lihat bagaimana aku akan menghukummu nanti." Beitang Yu buru-buru mendorong Long Yi, lalu bergegas keluar halaman. Long Yi tersenyum puas, lalu memandang ke kamar tidur Leng Yuyu. Sehari sebelum kemarin, dia terlibat dengan Nangong Xiangyun untuk malam itu, jadi sekarang giliran Leng Yuyu. Berpikir tentang sosok jahat Leng Yuyu, api nafsu yang baru saja dia tekan segera terbakar dengan hebat. Long Yi dengan mudah melewati penghalang Leng Yuyu telah meletakkan dan dengan lembut membuka pintu. Ketika dia melakukannya, dia melihat dua sosok di atas ranjang besar. Ternyata Nangong Xiangyun dan Leng Yuyu tiba-tiba tidur bersama. Melihat ini, api jahat membakar lebih keras lagi. Mungkinkah hari ini ia akan memiliki tender yang tak tertandingi asteris sekali lagi? Tepat pada saat itu, Leng Yuyu berbalik, dan bulu matanya bergerak. Tiba-tiba membuka matanya, lapisan ki hitam muncul di tangannya yang seperti batu giok. Tapi melihat Long Yi dengan senyum buruk berdiri di depan tempat tidur, dia santai, dan niat membunuh yang ganas segera menghilang. Kecuali, niat membunuh yang sama itu membangunkan Nangong Xiangyun yang sedang tidur di sampingnya dengan kaget, secara refleks duduk. Mereka hanya mengenakan pakaian dalam yang tipis, dan tepat di depan mata Long Yi. Selain itu, dada mereka adalah hal-hal yang mempengaruhi kehendak rakyat. Dua gadis, satu berbaring dan satu duduk, kecantikan mereka dapat membuat matahari dan bulan berkilau, dan pada saat itu, mereka tampak sangat cantik. "Suamiku, kamu kembali." Nangong Xiangyun berdiri di tempat tidur, lalu melompat ke dada Long Yi, membungkus erat Long Yi dengan tangan dan kakinya seperti koala. Postur itu sangat ambigu. Long Yi mendukung Nangong Xiangyun yang montok asteris, dan merasakan kelembutan dan kehangatan yang datang dari tubuhnya. Dia mencium bibirnya, memenuhi ruangan dengan suasana musim semi. Tangannya yang besar meremas dan mencubit bokongnya yang bulat sempurna, dan jari tengahnya menyelinap melalui celahnya dan dengan tidak sengaja menggoda tempat pribadi gadis muda itu. Suamiku, jangan, mari kita kembali ke kamarku dulu." Nangong Xiangyun juga terangsang, tapi dia tiba-tiba teringat Leng Yuyu masih di sini, jadi bagaimana dia bisa bercinta saat orang lain sedang menonton? "Long Yi, bagaimanapun,
telah memutuskan untuk memukul dua elang dengan satu panah. Pertama, dia meletakkan penghalang yang kuat di ruangan itu, kemudian dengan Nangong Xiangyun masih di dadanya, dia melompat ke tempat tidur besar yang lembut. Leng Yuyu pemalu dan juga panik, dia melihat apa yang Long Yi rencanakan, jadi dia ingin buru-buru melompat keluar dari tempat tidur dan melarikan diri, tetapi bagaimana dia bisa lolos dari cakar Long Yi? Tangan besar Long Yi meraihnya dan menariknya ke dadanya di tempat tidur. "Suamiku, tidak seperti ini, itu terlalu memalukan." Leng Yuyu memohon. "Kalian semua adalah istriku, tidak perlu malu, taat. Kamu tidak diizinkan berlari." Long Yi tersenyum dan berkata, tetapi tangannya sudah menyerang mereka berdua. Dua wanita berteriak dan secara bersamaan menutupi kepala mereka dengan selimut. Long Yi merasa sangat puas, karena dia tahu bahwa mereka telah menyerahkan dan memikirkan acara yang akan datang. Dia bersemangat. Di bawah godaan terampil Long Yi, kedua wanita secara bertahap melepaskan dan mulai menanggapi. Long Yi mencium Nangong Xiangyun, dan Leng Yuyu yang berani bangkit dan mulai membelai dan mencium tubuh Long Yi. Keterus-terangan ini membuat jiwa Long Yi terbang. Long Yi membalik Nangong Xiangyun, membuatnya berbaring tengkurap, lalu menanggalkan pakaian dalamnya, dan melengkung sempurna muncul dengan sendirinya. Kulitnya berwarna gandum yang sehat dan sangat indah dan halus. Dibandingkan dengan kulit seputih salju Leng Yuyu, kulit Nangong Xiangyun memiliki rasa yang berbeda. Long Yi mencium Nangong Xiangyun dari bahunya, dan mencium sepanjang tulang belakangnya, tiba di pantatnya yang melotot. Dua gundukan daging montok dan padat, dan celah di antara mereka memikatnya untuk melakukan kejahatan, benar-benar menggoda ke ekstrim. Kemudian, Long Yi dengan lembut menciumnya asteris, menyebabkan tubuh gioknya bergetar. Dan Leng Yuyu tidak mau dibiarkan merobek pakaian Long Yi. Dia menggosok tubuhnya yang menawan ke tubuhnya, menggodanya. Dan tepat ketika Long Yi berpisah dari Nangong Xiangyun asteris dan melihat ke tempat rahasia yang menyedihkan itu, Leng Yuyu melepas celana Long Yi, mengungkapkan bahwa adik lelaki yang bersemangat dan membakar. Dan ketika mulut besar Long Yi mencium jurang merah muda Nangong Xiangyun, Leng Yuyu, bagaimanapun, membuka bibir merah mudanya dan mengambil adik laki-laki Long Yi ke dalam mulutnya. Long Yi terkejut dan merasa seolah-olah dia naik ke surga. Leng Yuyu, gadis ini, benar-benar perwujudan penggoda, bagaimana dia bisa memahami pikiran seorang pria seperti ini. Selain itu, berkoordinasi dengan pemahaman taktik, Long Yi belum pernah merasakan rasa ini sebelumnya, dan pada saat ini, bahkan jika dia menjadi abadi, dia tidak peduli. Postur dan tindakan dua perempuan dan satu laki-laki sangat cabul, dan suara erangan terus-menerus bergema di ruangan itu. Tentu saja, dengan keterampilan Long Yi, dia mengirim Nangong Xiangyun ke tempat yang tinggi di awan, tetapi tepat ketika dia telah membalikkannya dan bersiap untuk menunjukkan kejantanannya, penghalang itu tiba-tiba berfluktuasi dengan keras. Bab 295. Long Yi yang siap menyerang mengerutkan kening, siapa yang cukup buta untuk datang dan mengganggu perbuatan baiknya. Dia berpikir untuk mengabaikannya saja, tetapi fluktuasi penghalang menjadi semakin keras, jelas orang di luar menyerang dengan kekuatan yang semakin besar. Long Yi mengertakkan gigi, lalu dengan enggan memandangi dua wanita yang terbenam dalam asteris. Rencana untuk menabrak dua elang dengan satu panah tampaknya tidak ada hasilnya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan memiliki kesempatan lain kali atau tidak. "Suamiku." Nangong Xiangyun membuka matanya yang kabur. Meskipun dia sudah membentangkan kakinya terbuka dalam persiapan, tapi dia tidak merasakan kekasihnya bergerak, jadi dia membuka matanya hanya untuk melihat Long Yi dengan kulit muram melihat ke arah pintu. Long Yi menarik selimut dan menutupi tubuh giok asteris dua gadis, lalu tersenyum masam.
dia berkata, "Seseorang membuat gangguan di luar, aku akan pergi dan melihat, kalian berdua tetap di sini." Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Yi, dua gadis langsung mundur, lalu Long Yi melompat dari tempat tidur, dan dengan cepat mengenakan pakaiannya. Setelah Long Yi mengenakan pakaiannya, melambaikan tangannya, dia melepaskan penghalang, dan pada saat itu, serangan dari luar juga menghilang. "Bocah bau, apa yang kamu lakukan di dalam?" "Masih belum diluncurkan." Suara Agung Simennu datang dari luar. Long Yi tersenyum. Ternyata orang yang cukup buta untuk mengganggunya adalah ayahnya sendiri. Dia menoleh dan melihat ke arah dua gadis. Dia meminta maaf, mengangkat bahu dan berjalan keluar membuka pintu. Simennu mengenakan jubah bulu ungu berdiri di halaman, dan di belakangnya ada dua pengawal tanpa ekspresi. Mereka memegang pedang yang tajam dan memancarkan momentum yang kuat. Mereka berdua haruslah orang-orang yang menyerang penghalang beberapa saat yang lalu. "Ayah, mengapa kamu datang untuk membangunkan aku pagi-pagi sekali?" Long Yi tidak takut dengan ekspresi tegas Simennu, karena ia tahu bahwa ekspresi itu hanya topeng Simennu untuk mempertahankan prestise senior, itu semua. Jenggot panjang Simennu bergetar dan dia berteriak dengan suara nyaring, "Begitu pagi. Ini hampir tengah hari, dan kamu hanya tahu bagaimana memanjakan diri dengan wanita sepanjang hari, kamu belum matang bahkan sedikit pun." Long Yi memutar matanya dan langsung membiarkan kata-kata ini masuk dari satu telinganya dan keluar dari yang lain. Dia tidak memiliki ambisi semacam itu seperti Simennu, dan dia dengan ringan berkata, "Ayah, jangan marah, tidak ada salahnya melukai tubuhmu karena marah. Aku tahu kamu sibuk, cepat katakan padaku apa yang kamu." "Formulir terhormat inginkan, jangan tunda bisnis yang tepat untuk aku." Simennu dengan ganas memelototi Long Yi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang putranya ini. Sebelumnya, Diat Simenyu akan menjadi seperti tikus melihat kucing ketika Diat Simenyu melihatnya Simennu, tapi sekarang itu berbeda. Sekarang Diat Simenyu sangat mampu dan tidak lagi takut padanya. Ini membuatnya tanpa sadar bertanya-tanya apakah dia benar-benar menjadi tua. Delegasi Proud Moon Empire akan segera tiba, tetapi kamu yang harus menyambut mereka masih tinggal di tanah kehangatan dan kelembutan. Mungkinkah kamu tidak tahu tanah kehangatan dan kelembutan adalah kuburan para pahlawan? Simennu menurunkan suaranya, jelas, dia masih menganggap wajah Long Yi. "Pahlawan? Aku bukan pahlawan, sialan." Long Yi meraung di dalam hatinya, tetapi dia tidak berbicara dengan keras, jika tidak, itu akan menjadi kekacauan total. Long Yi tertawa hampa dan berkata, "Delegasi Proud Moon Empire tiba. Lalu aku pergi untuk menyambut mereka." Long Yi buru-buru mengubah topik pembicaraan dan menyelinap pergi. Simennu melihat pemandangan belakang Long Yi, lalu mendesah pelan. Setelah putra kembalinya ini, dia sangat puas dengannya. Hanya ada satu hal yang mengkhawatirkannya, yaitu putranya yang tampaknya tidak memiliki ambisi yang mulia dan juga tidak menunjukkan keinginan untuk mendapatkan kekuatan. Tetapi dia anak laki-laki, harus tahu bahwa dia adalah penerus keluarganya, dan mentalitas seperti ini sangat buruk bagi patriark klan. Long Yi terbang menuju gerbang kota. Kemarin, dia menyambut delegasi Kekaisaran Nalan dan hari ini, dia kembali menyambut delegasi Kekaisaran Bulan Bangga. Kali ini, Soaring Dragon City pasti akan menjadi hidup. Apa jenis rencana yang dimiliki Proud Moon Empire? Selama orang memiliki sedikit otak, semua bisa menebak dengan mudah. Itu hanyalah menunda waktu, atau menghancurkan aliansi antara Kekaisaran Nalan dan Kekaisaran Naga Kekerasan. Seperti ini, mereka bisa menyerang dan berurusan dengan Kekaisaran Nalan, dan setelah Kekaisaran Nalan dihancurkan, mereka akan menunggu sampai Kekaisaran Bangga Bulan mencerna Kekaisaran Nalan, dan kemudian menargetkan Kekaisaran Naga Kekerasan. Sayangnya,
Proud Moon Empire sudah ditakdirkan untuk kembali dengan kecewa. Kekerasan Kekaisaran Naga dan Kekaisaran Nalan bergandengan tangan dan bersama-sama menyerang wilayah Proud Moon Empire. Ini adalah langkah yang paling menguntungkan saat ini. Long Zhan benar-benar tidak akan gagal untuk melihat titik ini. Jelas, susunan penyambutan hari ini jauh lebih lusuh dibandingkan dengan kemarin. Tidak ada kelompok upacara dan tidak ada pejabat upacara, hanya sekelompok penjaga dan Long Yi yang bertanggung jawab untuk menerimanya. Hanya melihat perbedaan ini, itu menunjukkan sikap Kekaisaran Naga kekerasan terhadap Kekaisaran Bangga Bulan. Ketika Long Yi masih dalam perjalanan, delegasi Proud Moon Empire telah tiba di gerbang kota, dan sekarang, beberapa orang mengenakan pakaian resmi Proud Moon Empire sedang bernegosiasi dengan penjaga gerbang kota, tetapi sikap penjaga itu tangguh. Para penjaga membuat mereka menunggu di sela-sela, mengatakan sampai Long Yi tidak datang, mereka tidak bisa memasuki kota. Long Yi dengan dingin melihat ke bawah dari langit untuk waktu yang lama, lalu diam-diam turun ke menara pengawas. Para penjaga di menara gerbang mengenali Long Yi, dan ketika mereka hendak memberi hormat dan menyambutnya, Long Yi melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Itu sudah awal musim panas, jadi sinar matahari tengah hari sangat panas. Dan dengan pakaian resmi Proud Moon Empire menjadi sangat tebal, di bawah sinar matahari seperti itu, asap sudah naik dari tubuh mereka dan mereka juga sudah meneteskan keringat. Tetapi melihat para penjaga tidak menyerah pada bujukan atau paksaan, garis-garis hitam muncul pada mereka dahi. Mereka ingin mengutuk tetapi mereka memiliki bagian dari tanggung jawab, mereka ingin menggunakan kekerasan, tetapi mereka tidak bisa melakukannya, karena ini bukan Kekaisaran Bangga Bulan, bukan Kekaisaran Naga kekerasan, sehingga mereka hanya bisa menanggung segalanya. Jenderal, apakah kamu ingin menyambut mereka? Mereka sudah di sini selama beberapa waktu. Seorang pemimpin pasukan melihat ke bawah untuk sementara waktu dan berkata kepada Long Yi, "Selamat datang, tentu saja, ingin selamat datang, tetapi tidak sekarang. Kamu, bawakan aku kursi di sini, aku ingin mendinginkan diri di menara pengawal sebentar," kata Long Yi sambil tersenyum. Dendam antara dia dan Proud Moon Empire bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Pertama, dia harus mengumpulkan bunga. Hanya dengan cara ini, Long Yi dengan santai duduk di menara pengawas, dan memesan beberapa tentara untuk membeli beberapa makanan ringan, buah serta merebus teh. Ia dengan santai menikmati waktunya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Matahari mulai bergerak ke barat dari tengah langit, tetapi Long Yi melahap daging dan meneguk anggur dengan penjaga menara pengawal. Dengan berkenaan dengan penampilan Long Yi yang santai seperti itu, serta penampilannya yang suka berbicara tentang wanita seperti tentara berpengalaman, ini adalah pertama kalinya penjaga ini melihat jenderal seperti itu, dan tidak lama kemudian, mereka terikat. Bahkan setelah Long Yi dan penjaga selesai makan piring dan minum minuman keras, bahkan tidak ada suara di bawah, mungkin mereka sudah lelah membuat suara. Long Yi mengangkat kepalanya dan melihat waktunya sudah terlambat, dia berpikir untuk turun dan menyambut delegasi Proud Moon Empire. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara seorang gadis muda, "Apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu tidak membiarkan kami masuk bahkan setelah kami menunggu begitu lama?" Long Yi dengan penasaran melihat ke bawah dari menara pengawal dan melihat tirai jendela gerbong mewah terangkat dan wajah yang halus dan cantik keluar dari jendela itu. Alisnya dirajut, dan dia tampak tidak sabar sekarang. Bagaimana mungkin? Melihat gadis ini, mata Long Yi terbuka lebar dan dia hampir menangis keras. Bersambung.